maka fungsi Z pangkat C didefinisikan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 fungsi kompleks akan membahas tentang yang pertama ada eksponen kompleks, yang kedua ada fungsi linear, dan yang ketiga ada fungsi kuadrat. Langsung saja, yang pertama yaitu ada eksponen kompleks. Jika Z tidak sama dengan 0 dan eksponen C adalah suatu bilangan kompleks, maka fungsi Z pangkat C didefinisikan dengan persamaan Z pangkat C sama dengan E pangkat C log Z, di mana log Z itu menyatakan fungsi logaritma bernilai banyak. Persamaan tersebut merupakan definisi dari Z pangkat C ketika C sama dengan N sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Dan C sama dengan 1 per N sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Jadi, didefinisikan Z pangkat C berdasarkan pada pemilihan C. Lanjut ke contoh soal. Di sini ada I pangkat min 2I. I pangkat min 21 sama dengan eksponensial min 2I log I. Log I sama dengan ln 1 ditambah I dikali pi per 2 ditambah 2N pi, sama dengan I dikali 2N ditambah 1 per 2 pi. I pangkat min 2I sama dengan eksponensial min 2I log I, sama dengan eksponensial min 2I kali 2N tambah 1 per 2 pi I. N sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Jadi, I pangkat min 2I sama dengan eksponensial 4N ditambah 1 pi, N sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Yaitu yang kedua ada fungsi linear. Definisi fungsi linear yaitu suatu fungsi berbentuk fz sama dengan az ditambah b, di mana a itu dan b adalah konstanta kompleks, dinamakan fungsi linear. Adapun contoh dari fungsi linear yaitu seperti fz sama dengan 3z ditambah 2, sedangkan yang disebut dengan fungsi nonlinear yaitu fz sama dengan 2z kuadrat dikurang 8. Sifat-sifat fungsi linear. Yang pertama, turunan f aksen z sama dengan a didefinisikan pada setiap z. Jadi, f itu adalah fungsi menyeluruh. Yang kedua, jika a sama dengan 0, maka f berubah menjadi fungsi konstan fz sama dengan b. Yang ketiga, jika a tidak sama dengan 0, maka f adalah fungsi satu-satunya. Keempat, karena Z1 tidak sama dengan Z2 berakibat AZ1 ditambah B tidak sama dengan AZ2 ditambah B. Jadi, FZ1 tidak sama dengan FZ2. Yang kelima, untuk A tidak sama dengan 0, hubungan inversi. Yang keenam, Z sama dengan 1 per A dikali W dikurang B per A. Yang ketujuh, juga merupakan fungsi linear yang dapat dipikirkan sebagai pemetaan dari bidang W kembali ke bidang Z. Akhirnya, jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 0, maka fungsi linear berubah menjadi fungsi identitas Fz sama dengan Z. Dan yang terakhir, fungsi linear W sama dengan AZ ditambah B dapat dituliskan sebagai komposisi FOGZ dengan GZ sama dengan AZ dan FZ sama dengan Z tambah B, sehingga W dapat dinyatakan sebagai W sama dengan AZ ditambah B sama dengan FOGZ. Komposisi ini dapat mempermudah dalam menentukan daerah hasil pemetaan dan membuat sketsa grafik daerah hasil pemetaan di bidang W. Di sini ada contoh soal dari fungsi linear. Misalkan W sama dengan Fz sama dengan
Z dikali 2 dikurang Z. Tentukan nilai W yang dinyatakan oleh A. Z sama dengan 1 ditambah I. B. Z sama dengan 2 dikurang 2I. Penyelesaiannya yaitu A. Diketahui Fz sama dengan Z dikali 2 dikurang Z. Berarti F dikali 1 ditambah I sama dengan 1 ditambah I dikali 1 dikurang I sama dengan 2. Yang B menggunakan prinsip yang sama yaitu F dikali 2 dikurang 2I sama dengan 2 dikurang 2I dikali 2I dan hasilnya 4 ditambah 4I. Dan yang terakhir ada fungsi kuadrat. Definisinya yaitu fungsi kuadrat atau fungsi polinom, yakni fungsi yang mengandung bentuk kuadrat yang ditandai dengan penggunaan variabel berderajat 2. Bentuk umum fungsi kuadrat dalam variabel X dapat dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C dengan A tidak sama dengan 0. Pada bentuk A, B, dan C merupakan bilangan real. Dari bentuknya dapat dilihat bahwa fungsi kuadrat mengandung banyak suku sehingga disebut juga sebagai fungsi polinom atau suku banyak yang berderajat 2. Ciri lain dari fungsi kuadrat dapat dilihat dari bentuk kurva atau grafiknya. Grafik fungsi kuadrat jika digambarkan dalam koordinat kartesius akan berbentuk gambar parabola. Nah, di sini ada contoh dari fungsi kuadrat, yaitu carilah akar-akar persamaan berikut. X kuadrat dikurang 4x ditambah 7 sama dengan 0. Jadi penyelesaiannya yaitu A sama dengan 1, B sama dengan min 4, dan C sama dengan 7. D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali AC, sama dengan min 4 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 7, sama dengan 16 dikurang 20. Hasilnya itu min 12. Min 12 itu D berarti D-nya itu di bawah 0, berarti D lebih kecil dari 0. Karena min 12 lebih kecil dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki dua akar bilangan kompleks dan tidak dapat difaktorkan. Jadi, X sama dengan min B di plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Masukkan nilainya, berarti min 4 plus minus akar min 4 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 7 per 2 dikali 1. 4 plus minus akar 16 dikurang 28 per 2. 4 plus minus akar min 12 per 2. Sama dengan 4 plus minus 2 akar 3i per 2. Sama dengan 2 plus minus akar 3i. Jadi X1-nya itu sama dengan 2 ditambah akar 3i dan X2-nya itu sama dengan 2 dikurang akar